Assalamualaikum, suara saya dengar. Waalaikumsalam Ustaz. Suara saya kedengaran jelas ya? Terdengar jelas. Baik. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Baik. Jadi kegiatan Ustaz sekarang apa Ustaz? libur malam Ahad. Oke, coba di, pin judul keutamaan bulan Zulhijjah. Izin Ustaz, terputus-putus. Ya, ini bisa dipin judulnya keutamaan bulan Zulhijjah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Boleh kita mulai? Masih nunggu panelis ya? Ya Ustaz.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik Ustadz, apakah kita boleh mulai saja? Atau Ya, sudah jam 20.12. jadi boleh dimulai Ustadz? Ya, boleh. Ini suara saya terdengar jelas ya Ustadz ya? Ya, terdengar jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Majelis Pemuda Kundur Cinta Quran, yakni Kanda Muhammad Rashid Ridho MAG. Yang terhormat pemateri kita hari ini yakni Ustadz Muhammad Yunizar SH. Beliau merupakan Koordinator Umum Pemuda Kundur Cinta Quran. Dan yang saya hormati Koordinator Umum Pemuda Kundur Cinta Quran Yunda Mirnawati Safitri Ningsih. Dan yang kami muliakan ayah bunda kakak abang, sahabat PKCQ yang hadir pada hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam live ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam agenda rutinitas kita yaitu kajian bulanan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad serta salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita buka acara kajian kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Ayah bunda kakak abang, pada malam ini kita hadir dalam agenda rutinitas kita yaitu kajian bulanan yang pemateri kita pada kali ini sangat luar biasa, Masya Allah, Ustadz Yunizar. Sebelumnya boleh kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, materi kita pada malam hari ini yaitu sangat menarik ya Ustadz, yaitu keutamaan bulan Zulhijjah, di mana tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Nah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Ia menciptakan 12 bulan yang diantaranya bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, salah satunya ini bulan Zulhijjah ya Ustadz ya? Ya, betul. Oke. Lantas, apa saja sih keutamaan yang terdapat di bulan Zulhijjah? Lalu bagaimana seharusnya kita memuliakan bulan tersebut? Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ustaz. Oke. Baik, kepada Ustaz, jadi dipersilahkan.
Suara saya kedengaran jelas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Yang pertama, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang pertama yang saya hormati moderator pada malam hari ini ya, Saudari Laili. Semoga senantiasa sehat Saudari Laili. Dan teman-teman yang pada malam hari ini ikut bergabung di live ini ya, baik itu dari followers PKJK atau followers kami, ya mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, yang melihat pada malam hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan, termasuk saya juga dan moderator juga, kita semua yang terlibat di dalam ini mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Sebagaimana judul yang sudah tertera ya, moderator ya, tadi udah disebutkan oleh moderator keutamaan bulan Dzulhijjah. Jadi kita malam hari ini berbicara tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Dzulhijjah ya, insyaallah. Ya ini luar biasa. Sudah hamin 5 kalau nggak salah, kalau hitungannya tepat. Ya kita tinggal nanti nunggu sidang itsbat penetapannya kapan. Ya kalau tepat nanti tanggal 17. Tanggal 17 itu Idul Adha ya. 15 berarti masuk bulan Dzulhijjah sekarang. Ya kita menunggu sidang itsbat lah. Kira-kira tinggal 5 hari, 5 atau 4 hari lagi insyaallah. Mudah-mudahan dari sekarang nih yang namanya persiapan nih, coba saya tanya ke moderator nih biar kita ada interaksi ya, nggak krik-krik. Yang namanya persiapan itu awal atau di akhir? Di awal, Ustaz. Ya di awal. Namanya persiapan itu di awal ya. Kayak orang mau apa namanya, mau olahraga, dia ada pemanasan biar nggak kesleo, biar nggak cedera. Itu apa, warming up ya, ada pemanasan namanya. Nah, jadi ketika entah dia olahraga atau apapun itu aktivitas yang dia lakukan, dengan dia sudah melakukan pemanasan, dia udah siap, dia udah prepare dari awal, insya Allah kondisi tubuhnya jauh dari cedera. Tapi kalau orang nggak pemanasan, tiba-tiba olahraga berat dan segala macam, itu badannya pasti kena apa namanya, entah sakit-sakit, entah pegel, entah kena kram kalau pas olahraga. Ya seperti itulah, memang kodrat manusia ya. Jadi gitu, kita butuh pemanasan. Nah, gitu juga sebelum masuk bulan Dzulhijjah ini. Kayak kemarin sebelum masuk bulan Ramadan, ya kita ada namanya tarhib Ramadan, latihan ya ke menyambut bulan Ramadan. Ya bagaimana persiapan-persiapannya harus kita lakukan.
juga termasuk menyambut bulan Dzulhijjah ini. Karena bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang istimewa. Bagaimana ayat yang sudah saya baca tadi di awal di dalam Quran surah ke-9 yang sudah disinggung juga oleh moderator tadi sebagai pengantar, di dalam Quran surah ke-9 At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihin anfusakum." Nah, ini ayat menunjukkan yang bermakna bahwa sesungguhnya Allah itu memang telah menetapkan, telah menciptakan setiap bulan itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Apa makna haram di sini? Apa arti haram? Ya bukan haram secara fikih ya. Ini haram secara ya kita pakai literatur bahasa. Kalau haram secara fikih ya fikih itu kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu fikih. Tapi kalau secara bahasa haram yang dimuliakan, yang dihormati. Nah, ada 4 bulan yang dimuliati, ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa itu? Ya, itu dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dan Imam Ibnu Katsir menjelaskan ini di dalam tafsirnya. Ya, Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu tafsir berriwayah, yaitu yang mana menjelaskan ayat demi ayat dengan berdasarkan riwayah dengan hadis yang termaksud ya. Beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu ya sesuai dengan hadis Nabi, 3 diantaranya berturut-turut, satunya terpisah. Apa itu? Apa aja bulan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama satu lagi Rajab. Ya. Jadi apa namanya? 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Nah, jadi 4 bulan ini. 4 bulan yang diharam, bulan yang haram, bulan yang dimuliakan. Tapi kenapa dinamakan bulan yang haram? Ya karena bulan tersebut istimewa, bulan itu dimuliakan. Nah, jadi di 4 bulan ini Allah sendiri yang berpesan, Allah Subhanahu wa taala yang berpesan di dalam Al-Qur'an itu secara lugas ya, secara apa namanya? Secara lugas, secara gamblang Allah menjelaskan fala tadzimu fihinna anfusakum. Jangan engkau mendolimi dirimu di dalam bulan tersebut. Artinya apa? Jangan kita berbuat maksiat di bulan tersebut. Jangan kita berbuat aniaya di bulan tersebut. Jangan kita berbuat apa? Ya, aktivitas-aktivitas atau apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Karena apa? Kata para ulama menjelaskan bahwasanya ya pada bulan itu malah kita hurum dimuliakan, bulan yang dimuliakan itu muliakan bulan tersebut dengan amal-amal soleh dan muliakan bulan itu jangan menzalimi diri kita sendiri. Jangan kita melakukan maksiat. Karena apa? Kalau ketika melakukan amal soleh di bulan-bulan tersebut setiap pahala kita dilipat gandakan amal soleh kita, dan setiap kita mengerjakan maksiat begitu juga dosa kita dilipat gandakan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu kenapa dinamakan bulan hurum. Ya. Ya kalau Dzulhijjah itu sendiri ya udah jelas ya dari namanya itu ya pemilik Al-Hijjah haji. Ya, karena apa dinamakan demikian? Karena di dalam bulan Dzulhijjah itu dilaksanakan haji. Memang kan haji memang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Mekah dari sejak tempo dulu karena itu merupakan peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi seperti itu haji. Jadi begitu ya, Dzulhijjah bulan haji. Nah, kalau bahasa kita bulan haji. Jadi untuk memuliakan bulan tersebut apa yang harus kita lakukan? Jadi secara umum saya sudah jelaskan ya. Secara umum saya sudah jelaskan bahwasanya untuk memuliakan bulan tersebut, jadi kita isi dengan amal soleh, memperbanyak amal soleh dan menghindari diri dari maksiat. Jadi mendolimi diri sendiri.
Ya, itu cara memuliakan bulan tersebut. Nah, jadi sekarang kalau untuk meninggalkan maksiat, saya kira udah mafhum ya. Kita semua udah paham apa saja yang dosa gitu ya. Banyak itu beda. Ya, kalaupun banyak kita perbanyak juga taubat kita. Dan bulan ini banyak taubat. Jadi ini saya uraikan satu demi satu dulu tentang amalan-amalan apa aja yang bisa kita isi di dalam bulan Dzulhijjah. Ya, yang pertama, apa amalan yang bisa kita isi di bulan Dzulhijjah? Ya, tak lain tak bukan sesuai dengan namanya ya. Pertama adalah haji. Haji. Melaksanakan ibadah haji, yaitu pada ya ya melaksanakan ibadah haji itu sangat dianjurkan yang di bulan Dzulhijjah karena sesuai dengan namanya bulan haji. Dan orang yang melaksanakan haji kalau dia melaksanakan hajinya dengan tulus karena Allah, wal hajjul mabrur, jika hajinya mabrur, laisa lahu jaza illa jannah, maka tidak akan ada balasan yang bagus untuk dia melainkan surga, yang pantas untuk dia melainkan balasan surga. Ini adalah surga. Jadi orang yang hajinya mabrur, balasannya surga. Tapi gimana kalau kita belum mampu haji? Sebagai seorang mukmin, kita harus punya tekad kuat nih, punya tekad kuat untuk haji. Ya, kita harus punya, itu salah satu rukun Islam. Walaupun manis atau ilaihi sabila ya. Haji itu bagi orang yang mampu untuk mengerjakannya. Nah, tapi tetap di dalam hati kita udah terazim sejak kita udah berakal gitu, kita udah tahu rukun Islam, rukun iman, ya rukun Islam kita sudah tahu, kita udah harus terpatri untuk berniat, ya Allah aku pengen haji gitu. Masalah kita dipanggil atau bisa menunaikan ibadah haji atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar, tapi kita harus ikhtiar terus ya. Jadi seperti itu haji. Gimana orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji? Nah, ini perlu diingat juga ya. Orang yang memang dia sudah, apalagi udah haji berkali-kali, nah gitu, udah haji sering-sering, atau dia belum bisa berhaji, gimana? Orang yang belum bisa haji, bukan berarti menutup kemungkinan dia tidak dapat surga ya. Bisa. Bukan berarti kemungkinan dia tidak bisa dapat pahala haji. Bisa. Gimana caranya untuk mendapatkan pahala haji? Walaupun kita tidak pergi haji, walaupun kita tidak bisa mampu pergi haji, kan yang kita sengaja tidak mau pergi haji ya, kita tidak mampu pergi haji, gimana cara untuk mendapatkan pahala haji? Ya, itu udah ditermak di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang sholat subuh di jamaah dengan berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk, dan kemudian setelah itu dia berzikir mengingat Allah sampai hatta tatlu'us syams, sampai matahari terbit, kemudian sholat dia 2 rakaat, yang bagian ulama ikhtilaf ya, ada yang mengatakan bahwa itu namanya sholat isyraq ya. Waktunya namanya syuruk. Jadi kita bisa melihat tuh di dalam masjid-masjid biasanya ada waktu syuruk, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, syuruk. Nah, itu syuruk waktu terbit. Jadi para ulama ikhtilaf mengatakan kalau tersebut namanya sholat isyraq. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa sholat tersebut namanya sholat duha, tapi awal duha. Ya, terlepas dari itu semua, yang penting sholat 2 rakaat itu. Ya, sholat isyraq silakan, mau niat sholat isyraq 2 rakaat tersebut. Ya, biasanya kalau orang yang berpegang ke pendapat bahwa itu adalah sholat duha, maka dia akan seperti ini. Apa namanya? Dia akan menjeda waktu tersebut. Misal syuruknya sekarang 6 pas. Dia masih mantul nggak suara saya? Cek. Di sini tidak, Ustaz. Tidak. Oke, alhamdulillah. Ya, mungkin di moderator boleh
mute dulu selama saya bicara mungkin ya. Oke, takut mantulnya dari situ. Oke. Ya begini. Tadi sampai mana tadi moderator? Sampai di Allah, astagfirullahaladzim. Sampai ketika salat syuruk dia memberi jeda biasanya kalau dia mempercayai itu salat duha. Oke. Terima kasih. Nah, jadi kalau syuruk, misal dia salat syuruk, ya biasa kalau orang yang menamai itu dengan salat isyraq, ya salatnya pas waktu terbit tersebut. Itu waktu terbit ya udah. Tapi kalau orang yang menamakan salat tersebut dengan waktu dengan salat duha atau salat awal duha, ya menjeda waktu tersebut dengan 15 menit. Ya. Karena 15 menit itu udah masuk waktu yang kita dibolehkan untuk sholat. Nah, karena ba'da subuh itu salah satu waktu yang dilarang untuk sholat. Tapi sholat tersebut diklasifikasi lagi ya, yaitu sholat sunnah mutlak dan sholat yang sebabnya di akhir. Kalau sholat sebabnya di awal nggak masalah. Yaitu nanti kita di rincian di yang pertemuan lain lah kalau berbicara tentang itu. Takut panjang nggak kesampaian apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang penting orang udah iktikaf di masjid, laki-laki ya sholat subuh berjamaah, kemudian sampai terbit matahari, sholat dia 2 rakaat, sholat isyraq, sholat dia 2 rakaat, maka dia akan, kata Rasulullah SAW, baginya dia akan mendapatkan seperti pahala haji. Tamah, sempurna. Nah, jadi jangan berkecil hati yang nggak bisa haji, yang udah berusaha nabung dan segala macam, bertekad kuat segala macam, tapi belum mampu, ya nggak apa-apa, terus tetap lakukan hal tersebut. Dan ingat juga, bukan hanya haji yang mabrur dapat surga, gitu. Sedekah yang mabrur dapat surga. Apalagi berbaik dengan tetangga yang mabrur, nah, dapat surga. Jadi alternatif menuju surga itu banyak ya, selain bukan kalau kita nggak misal ada tetangga yang lebih membutuhkan, apalagi ini posisinya udah haji berkali-kali gitu. Nah, udah haji berkali-kali, kemudian ada saudara kita atau tetangga kita yang lebih membutuhkan, dahulukan itu dulu. Itu ada orang yang viral kisah tersebut, ada orang nggak jadi haji karena saudaranya sangat membutuhkan, ya dia kasih uang ke saudaranya tersebut. Begitu. Itu karena apa? Ya, ini dia namanya fikih aulawiyat ya. Fikih aulawiyat itu fikih prioritas. Mana yang lebih utama? Amalan ini atau amalan ini? Ya, di saat kita sholat, di sisi lain ada orang minta tolong karena jatuh di sungai, dia nggak bisa berenang. Kita ke masjid, kita lewat samping sungai. Mana yang didahulukan? Apakah kita sholat, membiarkan dia mati, meninggal, apa kita langsung sholat? Ya tentu kita bantu dia. Seperti itu. Itu namanya fikih aulawiyat. Kita harus mendahulukan amalan yang harus diprioritaskan. Seperti itu. Apalagi kalau udah haji berkali-kali. Makanya ya yang ada itu buku yang dahulu sempat rame itu ya, yang ditulis oleh seorang ulama Indonesia ya, ditulis Haji Setan gitu, naudzubillah min dzalik. Karena haji berkali-kali tapi tetangganya kelaparan dan segala macam, ya jangan juga seperti itu. Tapi kalau haji berkali-kali karena dia pembimbing haji, nggak masalah ya kalau nggak ada dia nanti masalah soalnya gitu. Jadi seperti itulah haji. Penting apa amalan yang paling bagus kita laksanakan untuk di bulan Dzulhijjah ini, ya berhaji. Yang nggak mampu haji jangan kecewa gitu. Bisa mendapatkan pahala haji melalui alternatif yang lain. Walaupun kata Rasulullah wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahu jaza, tidak ada pahala yang paling pantas untuk dia kecuali illal jannah, masuk surga. Ya surga, orang haji mabrur balasannya surga. Ya, jadi seorang sedekahnya mabrur juga balasnya surga gitu. Kalau nggak mampu haji bisa alternatif yang lain. Jadi
Terus tapi tetap azam kita untuk berhaji kita harus ada. Tekad kuat kita untuk berhaji harus ada. Usaha kita untuk berhaji kita harus ada. Karena itu merupakan rukun Islam. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kata Rasulullah SAW nih, di bulan Dzulhijjah ini 10 hari pertamanya itu merupakan 10 hari yang sangat mulia. Nah, makanya Rasulullah SAW itu sempat mewantikan kepada umatnya. Beliau bersabda bahwasanya tidak ada hari yang dimana hari tersebut Allah cintai, Allah sangat cintai orang-orang untuk beramal soleh pada hari-hari tersebut. Nah, kalau dia beramal soleh pada hari tersebut, Allah sangat suka gitu. Tidak ada yang menandingi hari-hari itu, gitu. Amal soleh. Kalau dia beramal pada hari itu. Jadi sahabat nanya, walaupun jihad fisabilillah, kata Rasulullah, ya walaupun jihad fisabilillah, walaupun jihad di jalan Allah. Ya jihad di jalan Allah itu besar pahalanya ya. Itu luar biasa. Tapi kata Rasulullah, ya walaupun jihad di jalan Allah tidak akan mendapat menandingi kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama tersebut di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi baru Rasulullah melengkapi bahwasanya kecuali dia jihad fisabilillah dengan hartanya, dengan dirinya dan habis segala macam pengorbanan yang dilakukan untuk jihad, itu baru setara dia mendapatkan pahala. Itu luar biasa. Nah, jadi itu pahalanya luar biasa 10 hari pertama. Nah, ingat sebelum 10 hari pertama nih kita siap-siap dulu nih. Kita udah tahu ilmunya, jangan lupa 10 hari pertama nanti kita maksimalkan. Walaupun terus ya, ini karena berturut-turut Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram merupakan bulan-bulan haram, ya kita harus kencangkan ibadahnya nih daripada bulan-bulan sebelumnya. Ini bulan yang dimuliakan. Oke. Itu tadi. Kalau untuk ibadahnya haji. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Puasa. Jadi 10 hari pertama nih ya 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karena 10-nya kan kita Idul Adha ya. Nah. Jadi itu kalau 1 sampai 9-nya dianjurkan untuk puasa. Puasa, kalau bisa puasa full. Kalau nggak bisa ambil tarwiyah sama hari Arafahnya. Tarwiyah hari apa? Tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah hari Arafah. Puasa 2 hari itu. Kalau nggak mampu juga ambil aja yang 9 Zulhijjah. Puasa Arafahnya, jangan ketinggalan gitu. Tapi kalau misal nggak mampu juga gimana? Ya udah nggak usah puasa kalau memang nggak mampu banget. Nggak wajib kok sunnah, cuman ini rugi kita gitu loh. Pahala mampu dapat pahala besar, kenapa kita nggak lakukan? Pahala besar ada di depan mata, kenapa kita nggak ambil gitu? Ayo, kalau bisa puasa 1 sampai 9 itu bagus. Tapi kalau nggak bisa ya ambil 8 sampai 9, atau kalau nggak bisa di 9-nya saja, di hari Arafahnya. Kata Rasulullah SAW, hari Arafah itu ketika kita berpuasa di hari Arafah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Itu luar biasa. Maksud diampuni dosa yang akan datang itu bukan berarti kita bebas buat dosa ya. Oh, aku mau puasa deh 9 Zulhijjah ini. Nanti aku bebas buat dosa, kan dosa aku udah diampuni sama Allah. Bukan seperti itu. Maksudnya dijaga dia dari perbuatan dosa. Nah, di 9 Zulhijjah itu puasa niat tulus karena Allah. InsyaAllah kesalahan kita yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan yang di hari-hari ke depan kita dijaga dari berbuat maksiat. Seperti itu. Puasa 9 Dzulhijjah. Jadi memahaminya seperti itu ya. Jangan salah artian. Oh gampang kalau gitu, kalau nggak bisa aku mau jadi manusia suci gitu tanpa dosa ya. Walaupun ngerjain dosa nggak dapat dosa. Oh, enak banget. Di puasa 9 Dzulhijjah bebas bikin dosa setahun. A'udzubillahi min dzalik. Itu pemikiran orang jahil. Na'udzubillah. Ya jangan seperti itu. Oke. Jadi yang keduanya adalah berpuasa. Selanjutnya, apa lagi yang bisa kita lakukan?
di dalam bulan tersebut. Tadi yang pertama udah saya bahas haji, yang kedua puasa, yang ketiga zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga yang menegaskan di dalam Al-Qur'an surah ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-28. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Dan banyak-banyaklah mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan. Pada hari yang ditentukan itu apa? Ulama tafsir menafsirkan bahwa fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang diketahui yaitu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, itu harinya. Di hari-hari tersebut kita disuruh diperintahkan apa yang bisa zikir kita bisa lantunkan di hari-hari tersebut. Kata Rasulullah, perbanyaklah tahlil, tahmid, takbir pada hari tersebut. Yaitu 4 kalimat warisan Rasulullah SAW. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, perbanyak itu. Talbiyah. Itu banyak-banyak diulang-ulang pada hari pertama sampai 10 Zulhijjah. Diperbanyak, bukan berarti bulan lain kita nggak baca itu, enggak. Tapi diperbanyak. Kalau di 1 sampai 10 Zulhijjah itu dimaksimalkan lebih banyak. Karena itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak zikir. Ya. Pahalanya dilipat gandakan, luar biasa. Terus, apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, sholat Id. Sholat Id. Jangan nggak hadir. Itu. Sholat Id. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lakukan selain sholat Id? Cuman ingat ya, sholat Id, ya, sholat Id. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan adalah kurban. Di tanggal 11, 12, 13. Ya, dari setelah sholat Id itu kan orang udah boleh kurban ya. 11, 12, 13 dan hari-hari tasyrik. 11, 12, 13. Dan kita dilarang puasa pada hari itu. Nah, itu dianjurkan kurban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut, hari-hari tasyrik, hari-hari nahar, adalah melainkan menumpahkan darah hewan. Itu maksudnya kurban. Ya. Kurban. Kurban dari kata qoroba, korban dekat. Dengan kurban kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi berkurban. Kalau mampu berkurban, berkurban. La yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Yang sampai kepada Allah itu, tapi ingat ya, yang sampai ke Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kita berkurban ya berlandaskan niat kita karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka salatnya dan berkurbanlah. Ya, berkurban. Jangan selama sekali hidup nggak pernah berkurban, ya jangan sampai. Kalau kita mampu, kenapa tidak? Ya, bisa itu kalau kita mau menabung dan segala macam. Dan insya Allah di PKCQ itu ada. Kalau mau menabung kurban ya di PKCQ. Di KPWN aja di PKCQ, di IG PKCQ, atau bisa hubungi nomor yang tertera di bawah. Nggak, maksud saya silakan komentar atau DM. Silakan, bisa didaftarkan di PKCQ. PKCQ menyediakan program-program tersebut ya. Untuk bagi yang mau korban kambing, silakan. Nih sebentar lagi kan mau kurban nih. Yang mau kurban kambing, silakan. Ini kambing, ada yang nanya kan, sendi apa yang paling nggak enak? Ya sendirian, ya kan. Jadi ini kambingnya masih sendirian, belum ada yang daftar. Ini mau mendaftarkan kurban kambing, silakan. Mumpung masih ya sekitar 2 pekan lah kita mau berkurbannya, ya masih dibuka kok pendaftaran. Ya, jangan lewatkan. Kalau ada kesempatan untuk berkurban, kurban. Ini
ya kurban walaupun itu sunnah muakkad untuk kita ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, yang mazhab Hanafi ini berbeda dengan mazhab yang lain. Mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib untuk kita. Ya, luar biasa dalilnya ada juga dalilnya karena Rasulullah SAW sendiri yang bersabda orang yang mampu untuk berkurban dia tidak berkurban maka jangan sholat bersama kami gitu. Nah itu menunjukkan penegasan kalau Rasulullah itu kayak kalau dalam mazhab Hanafi menganggap itu wajib. Tapi kalau mazhab Syafi'i menganggap itu sunnah muakkad saja. Mana dalilnya? Ya dalilnya juga sama Rasulullah SAW juga yang bersabda bahwa salatun ya 3 perkara apa ya? Alaikum alayya faraid bagi saya itu wajib alaikum wa alaikum tatawwu atau kama qala Rasulullah SAW bagi saya itu apa wajib dan bagi kamu merupakan sunnah. Apa amalan tersebut? An-nahru berkurban, salatul duha, salat duha, salatul al-witri, al-witru, salat witir. 3 perkara tersebut. Tapi 3 perkara ini wajib bagi Nabi ya. Nabi wajib salat witir, Nabi wajib salat duha dan Nabi wajib berkurban. Kita enggak. Makanya Rasulullah SAW ketika haji wada ya, ketika terakhir beliau mau menjelang ya tahun-tahun terakhir hidup beliau itu berkurban ya kalau saya tidak silap dia 100 ya beliau tapi yang dipotong oleh beliau sendiri 63 selanjutnya dipotong oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ulama melihat di sini bahwa Nabi 63 itu sesuai dengan umur Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu wajib berkurban. Para nabi itu wajib berkurban. Kita sunnah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Hanafi juga ada dalil, Imam Syafi'i juga ada dalil. Ya, itu biasa ikhtilaf. Yang penting kita kalau mampu berkurban, berkurban. Jangan enggak berkurban. Ya. Berkurban. Kurban itu lambang bisa hikmahnya banyak sekali. Ya, hikmah kita menyembelih sifat kepemilikan kita, menyembelih sifat hawa nafsu yang serakah kita terhadap dunia, hubbud dunya kita, cinta kita terhadap dunia. Ya banyak sekali dan itu merupakan kurban tanda takwa ya. Merupakan ini apa namanya? Pintu jalan kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa dari kurban. Ya karena orang yang bertakwa itu kan kalau didefinisikan secara umumnya memiliki 2 ciri yaitu orang yang baik hablum minallahnya dan baik hablum minan nasnya. Nah, dia berkurban ini baik hablum minallahnya karena dia sanggup berkurban karena Allah, dia korbankan hartanya, korbankan ini untuk melaksanakan perintah Allah, mendapatkan ridho Allah. Nah, tapi hikmahnya tersebut apa? Ya kan di bagian daging kurban tersebut kita ada 1/3 untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin. 1/3 untuk kerabat, jiran, tetangga dan segala macam. Nah, itu kan luar biasa mendapatkan pahala berbagi. Kita diajarkan berbagi di situ. Ya. Jadi kurban. Kurban bagi yang mampu berkurban. Bingung cari tempat kurban di mana? Ya, udah ke PKCK aja. Nah, silakan dikepoin di PKCK. Lengkap kok di ininya. Apa namanya? Di profilnya dilihat atau di IG tabung kurban.pkcki. Nah, itu dilihat. Itu terdapat program-program kurban di situ. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya tentang bagaimana kita memuliakan salah satu bulan haram, yakni bulan Dzulhijjah ya. Dan apa saja amalan-amalan yang bisa kita isi di dalam bulan Dzulhijjah sudah saya jelaskan satu persatu tadi. Ada banyak sebenarnya amalan yang bisa kita isi. Intinya amal solih apapun lakukanlah di bulan-bulan tersebut. Kan hadisnya tadi pertama umum. Allah mengatakan bahwa tidak ada hari-hari di mana seseorang beramal soleh di dalamnya. Di hari-hari tersebut Allah paling suka. Pahalanya luar biasa.
Walaupun jihad fisabilillah, kata sahabat kan, iya walaupun jihad fisabilillah. Nah, gitu. Jadi di bulan tersebut jadi disebutkan secara umum amal solehnya apa aja ya banyaklah, baca Al-Quran dan segala macam diperbanyak 10 awal. Kalau bisa puasa, puasa. Ya, itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan, saudari moderator. Mungkin saya kembalikan dulu kepada saudari moderator. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz. Jadi tadi penjelasannya mengenai keutamaan pada bulan Zulhijjah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz apa-apa saja keutamaan dan amal-amal apa saja yang dapat kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah. Nah, bagi mungkin ayah, bunda, kakak, abang, ada yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom komentar. Nah, jadi tadi Ustadz, tadi kan ada hadisnya yang dimana ada hari-hari yang tidak ada yang lebih Allah cintai, ya itu 10 hari di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya Ustaz ya. Nah, jadi kan tadi ada beberapa amalan-amalan yang utama ya. Pertama ada haji, puasa, zikir, kemudian sholat Idul Adha, dan yang terakhir tadi Ustaz jelaskan ada kurban. Nah, boleh saya izin bertanya Ustaz? Ya, silakan. Jadi kan saya bisa jawab. Bulan Zulhijjah ini kan juga bisa dibilang bulan haji ataupun bulan kurban. Nah, apa hikmah kita melaksanakan haji dan kurban ini, Ustaz? Bagi yang melaksanakannya, apa hikmah bagi kita yang melaksanakan haji ataupun kurban itu tersendiri? Ustaz? Oh, hikmah ya. Hikmah atau hikmah dari pelaksanaan kurban dan haji ya. Ya. Oke. Baik, bagus pertanyaannya. Saya kira untuk menguraikan ini, kalau secara dalam kita ada sesi yang lainnya. Sesi berikutnya entah kapan, hikmah dari kurban dan haji ya bagus untuk dijadikan materi. Tapi saya jelaskan secara ringkas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu di mana di dalamnya pasti terdapat hikmah, terdapat kemaslahatan, terdapat kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil. Itu termasuk di dalamnya kurban haji. Jadi seperti itu, pasti ada. Lalu apa hikmah dari ibadah kurban? Tadi sempat saya singgung ibadah kurban. Hikmahnya ya, kita menunjukkan bahwasanya kita itu rela berkorban. Kita merasakan gimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan wahyu beliau untuk menyembelih putra beliau Ismail alaihissalam, beliau lakukan gitu demi siapa? Demi Allah. Dia sembelih sifat kepemilikannya, bahwa dia tahu anak ini titipan Allah, bukan anak miliknya, itu oleh Allah yang memerintahkan ya sembelih. Jadi itu salah satu hikmahnya, kita menyembelih rasa kepemilikan. Kita nih kadang manusia ini kenapa susah ikhlas, karena merasa memiliki gitu. Nah ini contoh, kita lihat tukang parkir itu enak, hidupnya enak banget. Tukang parkir gimana hidupnya? Ikhlasnya luar biasa. Kita kalau mau belajar ikhlas itu dari tukang parkir. Ya, tukang parkir datang banyak motor ke dia, mobil, dia pakai parkirannya, dia jaga, dia
jaga keamanannya, tapi tiba-tiba mobilnya diambil orang, mobil yang dia jaga itu rame-rame apa, atau motor yang dia jaga itu dibawa lagi sama orang, ya dia nggak marah karena ngerasa apa? Karena itu bukan miliknya, hanya titipan. Yang milik sebenarnya yang orang punya motor tersebut, orang yang punya mobil tersebut. Gitu juga kita. Kalau kita berprinsip seperti tukang parkir, kita ingat harta datang ke kita banyak. Kita tahu pemilik harta ini sebenarnya siapa? Allah. Allah cuma titipkan ke kita. Jadi ambil harta kita. Seperti itu. Walaupun nanti ada bab-bab lain ya, kalau gitu, kalau begitu berarti kalau harta kita dicuri nggak apa-apa Ustaz. Nah itu lain lagi nanti. Dari yaitu ya tentu ada tindak hukum itu semuanya, itu persoalan lain. Tapi ini menghapus rasa kepemilikan, menghapus rasa kepemilikan ego kita, hawa nafsu kita yang sangat cinta dunia. Tapi bukan berarti Muslim tidak boleh cari dunia, ya boleh. Letakkan dunia di tangan, tapi jangan letakkan dunia di hati. Cari harta sebanyak-banyaknya silakan, tapi untuk berbuat kebaikan. Kita cari harta untuk bantu orang, kita cari harta untuk apa namanya, untuk bantu keluarga dan segala macam. Seperti itu, ya. Kurban seperti itu. Kita beli sapi, ya kita kurbankan, kita untuk orang lain kita bagi-bagikan, ya, walaupun ada bagian untuk kita seperti kan, ya seperti itu kira-kira kalau tentang hikmah kurban. Banyak sekali kalau hikmah kurbannya, salah satunya kemanusiaan ini itu bisa kita ambil. Kemudian apa lagi hikmahnya? Kalau untuk hikmah haji, ya hikmah haji, hikmah belajar kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah di sana hikmah ukhuwah. Ketika kita beribadah haji, di sana kita melihat berbagai ragam orang, sama, pakai baju putih, nggak ada yang beda. Kita lihat ini, kita manusia loh, sama-sama anak Adam. Gimana pun dari manapun dia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, di dalam Quran 49 ayat 13, surat ayat 13, kami telah menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar engkau saling mengenal. Nah, itu kan pas haji, semua orang dari berbagai ras kita melihat, dari berbagai negara kita lihat. Tapi apa yang mereka laksanakan di sana? Tidak ada lain semata-mata hanya ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Jadi kita lihat apapun siapapun ras kita, apapun apa warna kulit kita, Tuhan kita tetap sama. Nggak ada yang istimewa bagi kita. Kita akhirah tetap sama, semua pakai baju putih kok. Nggak ada nih bangsawan dia harus pakai baju hitam atau siapapun dia harus pakai baju seperti itu. Enggak. Jadi itu lambang ukhuwah. Di sana kita bisa lihat dan kita juga bisa belajar banyak kalau kita sudah melaksanakan. Kita melihat bagaimana semua orang, apapun rasnya, ya mereka hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua setara, gak ada yang muliakan, gak ada yang dimuliakan. Ketika haji, mau dia siapapun itu, ya tetap semuanya harus pakai baju ihram putih semua seragam dan segala macam. Nah, dan kita yakini bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, itu mungkin ya untuk hal-hal mengenai hikmah dari tadi berkurban dan haji. Itu satu dari sekian hikmah yang banyak. Ya mungkin saya bilang tadi untuk menguraikan secara rinci dan secara banyak, kita harus ada sesi yang lain lagi untuk dituntut hikmah dari ibadah kurban dan haji. Itu ada sesi lain kalau untuk rasanya. Itu aja, ya cukup. Ada pertanyaan lagi? Saya melihat ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari MD Agung 31. Bacakan Ustaz, boleh? Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara mendapatkan keutamaan bulan Zulhijjah dalam aktivitas yang padat. Terkadang sudah diniatkan tetapi terkendala dengan waktu dan situasi Ustadz. Mungkin boleh dijawab Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan dari Ustadz Agung ya, Muhammad Agung 31. Ya, gini. Sebenarnya yang bertanya itu tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, tapi begitulah ilmu ya. Ilmu itu kalau kita menuntut ilmu dinilai jihad, mengulang-ulang ilmu dinilai tasbih, dinilai berzikir, dan ketika kita mengingatkan kepada orang lain itu dinilai sebagai ibadah seperti itu. Ya. Jadi luar biasa. Jadi ilmu maupun dia udah tahu kayak udah apa ya tetap aja kita harus saling menyampaikan, saling mengingatkan ya seperti itu. Jadi memang seperti itu ilmu. Jadi beliau ini bertanya untuk ngasih tahu aja nih ke anak-anak muda yang mungkin sedang menyaksikan. Jadi gimana dari aktivitas yang padat kita mau memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Aktivitas yang padat. Kan tadi saya bilang ya, amal soleh apapun yang dilakukan. Hadisnya umum gitu. Amal soleh kan banyak. Dan amal soleh itu bisa. Aktivitas yang padat apa? Nuntut ilmu. Misal dia aktivitas dengan ngafal alfiyah, nalar alfiyah. Jadi nggak sanggup puasa, nggak kuat, ngafalnya luar biasa. Susah apa? Kan susah. Kalau Muhammadun huwa maliki, ya terus-terus ngafal. Jadi agak susah untuk itu. Jadi kalau pas ngafal itu saya nggak kuat ngafal misal, ya udah nggak apa-apa, jangan nggak kuat puasa misalnya, ya udah jangan puasa, nggak apa-apa, ngafal aja, ngafal. Tapi biasanya orang semakin puasa semakin kuat hafalannya gitu, semakin kuat ngajinya, semakin kuat ibadahnya. Tapi misal ini ya taruhlah seperti itu, ya udah nggak apa-apa, itu juga ibadah gitu, itu juga amal soleh, selagi itu hal yang positif lakukan. Sudah diniatkan tetapi terkendala dengan waktu, dan ya niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi kaidah fikih itu juga kalau kita belajar kaidah fikih ya. Apa itu salah satu kaidah kubro? Ya pokoknya berlandaskan hadis tersebut. Al yaqinu la yuzadu bisyak. Nah, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Itu salah satunya dengan dalil tersebut mengacunya. Ya, kalau saya tidak khilaf. Ya begitu. Niat seorang mukmin bagus. Berniat aja, memang kita berniat aja udah dapat pahala. Itu kan. Berniat yang kuat itu kita udah dapat pahala. Istimewanya seorang mukmin. Kalau dia berniat berbuat baik, tidak dapatkan pahala. Kalau dia jadi buat baik itu dapat 2 pahala. Tapi kalau dia niat buat jahat, baru niat belum. Tapi kalau dia udah melakukan baru dapat 1 dosa. Seperti itu kasih sayang Allah sama kita. Jadi kalau niat udah niat ya nggak apa-apa, niatkan. Insya Allah Allah bantu. Insya Allah kita niatkan, berazam, ikhlas karena Allah yang ngatur gitu kok. Allah nanti yang ngasih kita, buka peluang kita untuk bisa memaksimalkan bulan Zulhijjah tersebut. Ya, sekali lagi niat bukan ibadahnya bukan hanya yang ibadah-ibadah saya sebutkan tadi. Ibadah tersebut adalah ibadah yang utama gitu. Tapi kalau dzikir ini kan ringan gitu. Kalau dzikir kan sibuk bagaimana kita mau jalan-jalan di atas motor daripada kita nyanyi lagu kucing garong atau segala macam yang lagi hit segala macam di motor, lebih baik kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar diulang-ulang. Itu kan salah satu amalan yang utama di bulan tersebut ya. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan amalan-amalan yang beratnya, cari amalan-amalan yang kita mampu. Itu banyak opsinya. Jadi amalan solehnya banyak. Kalau kita belum mampu untuk puasa selama 9 hari tersebut, ya udah kita ambil aja 1 hari tadi. Kalau nggak mampu juga, ambil 2 hari tarwiyah sama Arafah. Kalau nggak mampu juga, ambil hanya di hari Arafahnya. Kalau nggak mampu juga, ya udah kita lakukan amalan-amalan yang lain.
Menuntut ilmu juga ibadah. Ya, tabassubuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Berwajah manis terhadap saudara kita juga sedekah. Banyak banget deh amal soleh. Nah, gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, ya jangan kecewa, Ustaz Agung. Banyak jalan menuju Roma, insya Allah. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Jawaban saya. Ada yang Insyaallah, terima kasih Ustaz. Baru niat saja sudah bisa sudah dinilai oleh Allah ya Ustaz ya. Kita baru berniat belum melakukan. Ya betul. Jadi gitu orang mukmin istimewanya seorang mukminnya. Niatnya saja udah ini, niatnya saja udah dapat pahala. Cuma niatnya itu benar-benar diikuti tekad yang kuat mau mengerjakan. Ingat, itu Allah, jelas Allah gamblang disebutkan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu tahu apa isi hati kita. Jadi jangan khawatir. Wah, kalau niat kita udah benar, niat kita udah begini, akhirnya nggak terlaksana, Allah tahu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Orang bisa kita bohong, tapi Allah nggak bisa. Allah tahu hati itu. Jadi makanya niatul mu'min khairun. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal ini penentu, niat ini penentu. Betapa banyak amalan yang kacanya itu seperti, kalau kita lihat pikirnya seperti amalan akhirat, tapi jadi amalan dunia karena niat. Maksudnya nggak dapat apa-apa, tapi betapa banyak amalan yang amalannya seperti amalan surga, amalan akhirat, tapi seperti amalan dunia. Dan betapa banyak amalannya itu seperti amalan dunia, tapi dia mendapatkan pahala. Karena apa? Niatnya. Misal seperti amalan dunia, apa? Dia bekerja. Tapi kalau niatnya bekerja karena ingin menafkahi keluarga, anak istri, itu yang mendapatkan pahala. Itu akhirat jadinya. Jadi niat luar biasa. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Oke. Ada pertanyaan lagi selanjutnya mungkin? Mungkin ayah bunda kakak abang masih ada yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom komentar. Ustadz baru aja bergabung bersama kita Kak Nurul. Mungkin Kak Nurul ada yang ingin ditanyakan Kak? Katanya nggak kedengaran. Belum ke mute itu. Belum. Di kolom komentar barangkali. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan ya. Yang bisa saya jawab. Nggak bisa nanti jadi PR. Saya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suara saya kedengaran jelas? Jelas, alhamdulillah.
Sebelumnya mohon maaf Ustadz dan moderator dan kakak abang ayah bunda. Saya dari akun PKCQ Berbagi baru bisa bergabung. Sebelumnya juga mohon maaf Ustadz karena belum mendengar materi dari awal. Mungkin saya mau bertanya terkait poin penting dari keutamaan bulan Zulhijjah aja Ustadz. Oke. Ya, keutamaan bulan Dzulhijjah, poin pentingnya ya. Jadi, oke, baik. Mungkin barangkali moderator boleh bantu nih tentang keutamaannya tadi. Tadi saya udah katakan bahwanya di antara 4 bulan Allah menciptakan 12 bulan ya, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, gitu. Dan di antara 12 bulan dan di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu, kalau kita beramal soleh itu Allah sangat cinta orang yang beramal soleh pada di hari-hari tersebut daripada hari-hari yang lain gitu. Sampai sahabat bertanya, walaupun dia jihad fisabilillah, ya walaupun dia jihad fisabilillah, kecuali dia jihadnya itu membawa hartanya dengan nyawanya, dan ketika dia kembali dia tidak membawa apa-apa, itu luar biasa. Itu baru bisa menyeimbangi. Jadi luar biasa. Itu untuk keutamaan 10 harinya. Amalan-amalannya bisa kita isi ya dengan tadi pertama saya udah sebutkan juga haji, kedua berpuasa, ketiga berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan yang terakhir tadi apa? Kurban ya. Itu yang saya jelaskan. Begitu mungkin poin pentingnya. Terima kasih Ustadz. Oke. Baik, teman-teman yang lain. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Di luar materi juga nggak apa-apa. Ya? Mungkin ada yang ditanyakan. Bisa diketik di kolom komentar. Oke. Izin Ustadz, mau bertanya lagi nih. Insyaallah Ustaz Afif ya. Ustaz Afif. Ya, ada sahabat saya Ustaz Afif, teman seperjuangan saya di pesantren Nurul Quran. Bagi yang mau ikut kajian Ustaz Afif bisa kepoin kajian BBQ ya di PKCQ tiap Jumat. 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali beliau mengisi di BBQ. Ya, mungkin apa tadi pertanyaannya lainnya? Ya Ustaz, tadi kan ada tanya juga mengenai keutamaan bulan Zulhijjah ketika aktivitas itu padat. Nah, mungkin ini bertanya mewakili teman-teman yang lain juga. Misalnya kiranya kita masih muda nih Ustaz, belum ada penghasilan yang tetap untuk, misalkan kita punya niat untuk berkurban gitu, berkurban hewan. Nah, kita tapi belum punya penghasilan yang tetap. Itu gimana? Caranya Ustaz? Mungkin ada yang bisa dilakukan atau diikuti Ustaz? Oh, insyaallah pertanyaannya. Oke. Ya cara misal nggak belum bisa berkurban nih gimana? Ya kalau kita bisa belum berkurban, ya kurban ini kan sedekah, cuman ya kayak sedekah itu ya, beda sama sedekah. Ya intinya di dalam kurban itu ada sedekah gitu. Dan sedekahnya itu sedekah gede gitu ya, termasuknya sapi harganya berapa, kambing harganya ya jutaan lah. Kayak semua orang bisa untuk mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah gitu ya. Jadi mungkin ada keperluan keluarga dan segala macam, ya lebih didahulukan itu. Tapi untuk berkurban, kalau kita belum bisa berkurban, gimana caranya? Ya latih diri dengan sedekah. Latih diri dengan sedekah.
Gimana cara latihan dengan sedekah? Bisa nggak? Misal latih diri dengan sedekah. Ya bisa sedekah apa aja sedekah. Mau sedekah daging juga bisa gitu. Sedekah daging gimana caranya sedekah daging? Ya bisa ikut program PKCQ. Nah, gitu ikut tabung belajar kurban atau sedekah di PKCQ. Itu kan ada tuh kalau di PKCQ disediakan di setiap harinya bisa 1.000. Setiap hari kita nabung 1.000 dan sampai 30 hari sebulan ya 30.000 kan. 30.000 kali 12 bulan berapa? Ya 360.000 gitu. Ya. 360.000. Jadi 360.000 kita lakukan ya. 360.000 kalau kita setahunnya gitu 360.000 ya. Tahunnya 360.000. Kalau di PKCQ itu digabungkan dengan 67 peserta yang lain. 67 peserta yang lain itu digabungkan uang per orangnya 360.000 itu bisa dibelikan sapi. Nah sapi yang dikurbankan itu kan itu dinilai sedekah. Jadi daging-daging itu bisa disedekahkan. Ya latih diri kita untuk bersedekah. Latih diri kita untuk sedekah-sedekah yang kecil. Ya kita biasakan. Saya pernah ngelihat podcast ini. Ya Raffi Ahmad ya. Jadi kenal deh Raffi Ahmad. Dia kenal moderator. Dikenal panelis, pasti kenal moderator dengan Raffi Ahmad. Ya, siapa nggak kenal kan? Nah, jadi beliau Raffi Ahmad itu rahasia suksesnya apa sekarang? Beliau kan ya ngelihatnya tajir, mentereng gitu. Rahasianya apa? Salah satunya beliau itu ya dermawan. Beliau itu setiap melihat pengemis dia kasih uang entah berapa yang ada 10.000, 20.000 gitu. Itu Raffi Ahmad, ini kisah nyata ya, ini di podcast saya lihat. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi beliau itu membiasakan diri untuk berbagi. Ya kita latih diri kita untuk berbagi mulai dari hal yang kecil. Allah akan kasih kita amanah yang besar untuk kita bagi yang lebih besar gitu. Itu. Jadi latihan. Ya, kalau belum bisa berkurban, ya belajarlah sedekah. Sedekah kita kuatkan sedekah. Sedekah kasih entah jalan tetangga, entah sedekah ngelihat pengemis atau apa, kita kasih pengamen, kita kasih 2.000, jangan pelit-pelit ngasih uang gitu. Atau ya bisa tadi dengan ikut PKCQ kalau mau ngerasain nih gimana sih sensasinya berbagi daging gitu. Ya bisa ikut di tabung belajar kurban atau sedekah di PKCQ. Ya siapa tahu kita dengan mulai sedekah, kita niatkan ajat sedekah karena Allah udah melihat kesungguhan kita dikasih rezeki untuk berkurban. Ya, seperti itu saya kira. Nah, kalau mau daftar tabung belajar kurban atau sedekah, silakan, masih dibuka nih tiga kuota deh. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, Bunda, kakak abang, kakak masih ada yang bertanya, boleh diketik di kolom komentar. Insyaallah. Oh tadi Bu Dini mengikuti juga ya, sudah buat. Oh, barangkali kalau udah pertanyaan kita tutup karena mengingat sudah dan 20. Boleh ditutup dengan doa, Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz Mungkin di kolom komentar. Maksudnya daging kurban itu harus diniatkan sedekah Ustaz. Hanya kita cuma ambil sepertiga daging aja. Ya Ustaz, ya begitu. Cuman di PKCQ memang ada tabung belajar kurban atau sedekah Ustaz. Ya, apa namanya? Itu program ya seperti belajar sedekah gitu Ustaz. Ya nanti deh dikepoin di IG PKCQ ya untuk lebih detailnya seperti itu. Jadi kita nabung itu per hari 10.000. Ya memang bukan kurban, itu bukan kurban, itu kan satu ya. Kalau
Di dalam fikih ada yang mengatakan satu sapi bisa 7 orang, walaupun bisa satu sapi itu satu kalau kita mampu gitu ya. Nah, ya gitu Ustaz, bukan tentang kurban ini, tentang tabung belajar kurban atau sedekah. Ada program, salah satu program PKCK insya Allah. Terima kasih juga Ustaz. Ini nambah informasi. Ya. Ya kalau untuk bagian tabung kurban, kalau bagian kurban ya memang kita itu tadi ya, seperti saya juga kita jelaskan sepertiga bagian kita. Dan bagian kita itu bisa kita untuk sedekahkan. Ini tadi Ustaz Afif nambahin, kan bagian kurban itu dapat sepertiga ya, sepertiga untuk dari kerabat atau jiran tetangga, kita mau berbagi sepertiga lagi untuk sahibul kurban, sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan sepertiga punya kita itu boleh kita sedekahkan. Nah, seperti itu. Ini Ustaz Afif masih tahu juga. Terima kasih Ustaz Afif. Ya, itu seperti itu kalau berkurban. Dan kalau untuk yang tabung belajar kurban atau sedekah, jadi kita belajar kurban ya, sedekah dari uang iuran orang banyak, jadi kan hitungannya sedekah lagi seperti itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya kembali? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, yang hadir semuanya sehat selalu, hidupnya berkah selalu, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Ya. Boleh ditutup dengan doa Ustaz. Ya. Mungkin kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya mengingatkan kembali ya untuk tabung belajar kurban atau sedekah ini awalnya kita buka 67 kuota sudah penuh, 67 kuota alhamdulillah sudah penuh. Jadi kita buka lagi 5 kuota, alhamdulillah sudah ada yang daftar 2 orang dan tersisa lagi 3 kuota nih yang mau bersedekah, yang kiranya belum mampu untuk berkurban, untuk mau belajar bersedekah ya silakan, pendaftaran masih dibuka. Kalau yang mampu berkurban ya silakan, juga pendaftaran masih dibuka. Mampu berkurban kambing ya silakan, langsung daftar saja, DM admin atau IG kami juga boleh, atau IG panelis nih ya, di antara IG bertiga ini boleh di DM untuk mengetahui informasi lebih lanjut, dan kepoin aja di Instagram PKC untuk terkait kurban ya. Itu yang bisa informasi saya sampaikan. Di akhir saya memohon maaf kalau apa yang saya sampaikan banyak salahnya, dan saya terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup bersama-sama pertemuan pada malam hari ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa memaksimalkan bulan Dzulhijjah ini. Allah menuntun kita untuk senantiasa bisa melakukan amal soleh, istiqomah dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki agar kita kelak bisa menunaikan ibadah haji dan berkurban di bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada penyampaian materinya pada malam hari ini. Masya Allah luar biasa, dapat ilmu-ilmu baru ya Ayah Bunda Kakak Abang pada malam hari ini. Baik Ayah Bunda Kakak Abang, kita sudah sampai di akhir acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz, Ayah Bunda Kakak Abang yang sudah bergabung pada malam ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara pada malam hari ini. Saya akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih Ustaz. Terima kasih Kak Nurul.